yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dian Fauzia SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya Dian Fauzia SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Pulau Gading 02 Kabupaten Brebes, akan melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif pada SDN Pulau Gading 02. Yang saya hormati Kepala SDN Pulau Gading 02, Ibu Tin Khairul Rahman SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pulau Gading 02. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya, pembelajaran yang kita lakukan itu harusnya terpusat kepada siswa. Siswa itu sebagai subjeknya, bukan sebagai objek. Jadi, siswa itu kita hanya sebagai guru hanya bertugas untuk menuntun. Ya, tidak ada lagi yang namanya pembelajaran dengan model ceramah terus tidak, tetapi guru ya itu memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang terpusat kepada siswa. Ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, seperti yang kita ketahui pada kurikulum Merdeka, Bapak Menteri kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Disiplin positif. Pada modul calon guru penggerak yang saya pelajari, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Murid dikatakan, sering kita sebut bahwa murid itu patuh. Disiplin itu kalau murid itu patuh sama kita, nurut sama kita. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya, ketika murid itu melakukan suatu kebaikan itu berdasarkan motivasi yang ada pada dirinya sendiri, bukan karena takut ada gurunya, ada pamnya dia langsung patuh masuklah, tidak seperti itu. Tetapi yang namanya disiplin positif itu adalah motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, ada atau tidak adanya kita sebagai seorang guru. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya tokokan, ancaman atau hukuman, tanpa ada embel-embel yang lainnya. Seseorang melakukan suatu tindakan itu pasti ada yang namanya kebutuhan. Nah, pada modul ini saya belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang pertama maksudnya bertahan hidup adalah kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa ingin dipedulikan, ya, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Manusia pasti ingin punya harga diri, keinginan untuk dibangga, memimpin, berprestasi, diikuti, didengar. Kemudian ada yang namanya kebutuhan dasar kebebasan. Anak itu pasti ingin mandiri, ingin mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, memilih pilihan. Kemudian
Jadi wajar kalau misalnya anak di dalam kelas mereka ingin bermain, karena mereka punya kebutuhan untuk itu, kebutuhan untuk kesenangan diri mereka sendiri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Orang melakukan tindakan itu ada motivasi. Motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin dari diri karena dia takut dihukum. Itu adalah merupakan motivasi yang datangnya dari luar atau ekstrinsik. Ya, dia patuh karena dia takut dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Itu merupakan motivasi yang datang dari luar, tapi prinsip. Dia pengen juara satu, dia pengen mendapatkan piala. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Itu termasuk adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Konsep disiplin. Jadi konsep disiplin itu ada yang sering kita dengar namanya hukuman. Hukuman itu apa? Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana tiba-tiba. Anak datang terlambat, tiba-tiba kita kasih hukuman, suruh keliling lapangan, itu adalah hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu ketika dia tidak mengerjakan PR, dia mendapatkan hukuman apa. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari dalam guru itu, dari gurunya itu dia langsung kasih hukuman. Berupa hukuman fisik atau psikis. Mungkin kita pernah mempunyai pengalaman bahwa kita juga pernah mendapatkan hukuman dari guru-guru kita sebelumnya. Ya, dengan kata-kata yang kasar, itu pasti akan teringat sama anak didik kita, sama seperti kita. Kita dapat kata-kata yang kasar, padahal itu sudah lama, tapi tetap masih teringat. Itu guru itu galak, itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu direncanakan sesuai peraturan, ada peraturannya. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Jika murid melanggar sesuatu, murid itu dibuat tidak nyaman. Jika guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Ini kata-kata yang baru sekali kita dengar. Saya juga baru dengar apa itu restitusi ketika saya belajar pada kegiatan guru penggerak. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, pada restitusi ada 5 posisi kontrol guru. Guru itu mempunyai 5 posisi kontrol: penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada satu contoh kasus. Ya. Ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kemudian guru itu bilang kayak gini, seperti, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong waktu ibu atau bapak ya. Itu adalah kata-kata, ya, posisi kontrol guru itu sebagai seorang teman. Ada kata-kata ayo dong, itu kan kayak seperti kita sama teman ya, ayo dong. Kemudian kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut dan jangan diulangi lagi. Itu adalah kata-kata seorang pemantau. Masih dengan kasus yang sama, ya. Ketika ada orang tidak memakai atribut, terus guru itu berkata hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol seorang penghukum. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu adalah kata-kata dari pembuat merasa bersalah. Siswa akan merasa bersalah ketika seorang guru mengatakan seperti itu. Kemudian, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah kata-kata seorang manajer. Manajer, dia akan berusaha agar siswa itu mencari solusi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sekarang
Kita main tebak-tebakan. Ya. Kalau kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Saya? Anak teman. Pemantau? Teman? Apa? Mantau. Merasa bersalah atau Bapak namanya? Kata gue nih, teman? Pemantau kayak Kita pemantau. lihat, saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah membuat merasa bersalah. Ya, tepuk tangan untuk. Oke, selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Manajer ya, manajer. Apa? Manajer. Pemantau, Manajer. manajer, pemantau, apa bukan? Manajer. Positif. Oh, Bu. Ibunya masih bingung apa ya? Pembuat konsepsi. Apa ya? Pemantau ya. Kita lihat jawabannya. Pemantau, betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau kata-katanya kamu tidak pernah benar melakukannya itu apa? Membuat masalah. Yang lain. Yang lain? Yang lain. Yang lain? Tidak Manajer. membuat merasa bersalah. Oke, salah. Yang kedua adalah penghukum. Nah, selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang positif manajer kita. Manajer, betul ya. Itu adalah posisi kontrol ya seorang guru. Ya, kita sebagai seorang guru diharapkan kita bisa menjadi manajer. Manajer adalah posisi kontrol tertinggi dan terbaik. Itu adalah posisi kontrol manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Kalau ada kata-kata ayolah itu adalah teman. Ya, itu adalah posisi kontrol itu. Kemudian membuat keyakinan kelas. Mengapa kita membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau yang sering kita buat adalah peraturan kelas, ya kan? Ya. Dari kita kecil, dari kita mulai SD sampai kita SMA itu kan selain ada peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Karena ya, yang kita ingin bentuk adalah sebuah kebajikan, sebuah keyakinan yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Tapi kalau peraturan kelas itu adalah sebuah motivasi yang tumbuh dari luar. Ya, itu kenapa harus menggunakan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan. Kemudian ada namanya segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, dalam menyelesaikan permasalahan terhadap siswa itu kita dimulai dengan menstabilkan tindakan, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah dengan kata-kata, guru itu bisa mengucapkan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu adalah kegiatan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak-anak melakukan suatu tindakan itu berdasarkan prinsip mereka ingin kebutuhan mereka itu terpenuhi. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya kita termotivasi bahwa dalam diri kita
apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah contoh kegiatan penerapan segitiga retribusi. Tapi tadi mendengar bahwa waktu itu saya datang terlambat. Sudah berapa kali Sofi datang terlambat? Sudah 5 kali. Menurut Sofi, kalau datang terlambat ke sekolah itu salah sebetulnya. Salah ya. Ya memang tiap orang pasti Sudah 16 menit. melakukan kesalahan. 16 menit. Berubah untuk Kan dipotong-potong ya di editan apa kan di 20. Apa sih Sofi sering datang terlambat? Karena saya sering main HP sampai malam, Bu. Jadi saya bangunnya kesiangan, Bu. Seperti itu. Kamu tahu keyakinan kelas yang Di flash. kalau datang ke sekolah terlambat, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Kan diulangi. Keyakinan kelas apa yang terlambat? Kamu disiplin itu penting apa tidak? Betul. Dengan disiplin kita akan lebih menghargai waktu. Iya, Bu. Saya menyesal dan saya minta maaf. Ibu Salda, kamu sudah berani. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat, tidak main HP sampai malam, dan bangun lebih pagi agar tidak terlambat, Bu. Baik, Sofi telah menemukan solusinya. Kamu dapat bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Bentuk dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikianlah destinasi saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu, itulah tadi diseminasi dari Ibu Dian Fauzia SPD. Semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua untuk menjadi lebih baik, untuk perubahan-perubahan yang lebih baik lagi di pendidikan Indonesia, khususnya di Negeri Guru Gading 2. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.